Ayo kita berdiri yuk sama-sama lagu bangsaan. Semua datang. Ayo, Karuna. Ayo. KCBI, Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia, terapkanlah langkahmu seiring surya memenah kegelapan, menabur ceria, meniti hidup indah bermakna. KCBI, Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia, yang bernama bawah panji Bodhisattva, berjuang menegakkan kemuliaan sesama, membuka mata dunia. Singkirkan kemarahan, hempaskan keserakahan, jauhkan kebodohan, demi citra anak-anak bangsa. Wujudkan karya nyata bagi Bhinneka Tunggal Ika. Satukan hati paduka setia, membersihkan indah sucikan jiwa, demi kerukunan kita bersama KCBI.
terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan welcome speech atau ucapan selamat datang dari Bapak Karuna Murdaya selaku Wakil Ketua Umum DPP KCBI pada Bapak Ibu. Mohon izin Pak Karuna mengulang sedikit. Di sini sudah hadir bersama kita ada Pak Dirjen Bimas Muda, Pak Supriyadi, kemudian dari KCBI daerah ada Ko Sutawijaya dari Kalimantan Selatan, kemudian ada Ko Darno Hartono dari Sumatera Utara, ada Ko Wilson dari Lampung, dan ada Mas Widya Dharma dari Jawa Tengah. Juga hadir bersama kita Ketua Dewan Pakar Prof. Idris Gautama, serta Bante Victor dan Ko Willy. Dan juga di sini ada calon Ketua KCBI Sumatera Selatan, ada Dr. Somakim, hadir juga bersama dengan kita. Pada Pak Karuna, kami persilahkan. Selamat siang, Pak Supriyadi, Prof. Idris. Selamat siang. Ya, selamat siang kepada semua. Maaf suara saya sedikit serak hari ini. Selamat siang kepada semua kepala daerah-daerah KCBI dan KCBI Pusat, teman-teman yang sudah lama. Ini 2023 ini sudah mulai, dan dengan tahun baru kita bisa semoga-moga ada semangat baru untuk bisa melakukan banyak aktivitas-aktivitas buat KCBI, kerjasama Palubi juga untuk tahun baru ini dengan banyak kegiatan intelektual maupun sosial. Ini ada kata-kata dari sudah? Oke. Itu secara singkatnya segitu saja. Kita siap dukung. Baik, terima kasih pada Bapak Karuna untuk welcome speech atau ucapan selamat datangnya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus doa pembuka oleh Ketua Umum DPP KCBI, Yang Mulia Biku Dhammafudo Tera. Pada Yang Mulia Biku, kami mohon dengan. Baik, terima kasih Erik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mari kita bersama-sama beranjali, kita memanjatkan wandana. Semoga dengan kekuatan dari Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, rapat pada hari ini dapat berlangsung dengan baik. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabya satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, pertama-tama, terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, terutama Pak Po, Pak Dirjen, kemudian Profesor Idris, dan para ketua dari berbagai daerah yang sudah hadir di sini. Selamat sore dan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini Anda semua memiliki kesehatan, kebahagiaan, dan hal-hal yang positif senantiasa bertambah. Dan semoga juga di tahun 2023 ini KCBI dapat mengisi masyarakat, ya, mengisi masyarakat Buddhis terutama, di mana kita melihat situasi di 2023 mungkin akan ada persiapan mengenai pemilu, ya, mungkin isu-isu dan hal-hal yang terkait politis akan sangat kental, dan juga kita melihat bagaimana kondisi di dunia saat ini yang sedang dilanda perang,
dan banyak sekali akan berdampak pada masyarakat, termasuk di sini umat Buddha, baik secara ekonominya dan secara hal-hal yang esensial lainnya. Oleh karena itu, mungkin tahun 2023 ini kita akan melihat pendekatan-pendekatan mengenai sosial dan ekonomi kepada umat-umat kita. Terima kasih. Demikian sambutan dari Bante. Bante kembalikan kepada Erik Hanumodana. Numodana pada Yang Mulia Biku Dhammafudo Tera atas sambutannya. Selanjutnya kami mohon kepada Dirjen Bimas Buddha, Bapak Supriyadi, untuk bisa memberikan arahan dan juga sambutannya sekaligus membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Pada Bapak Supriyadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Namo Buddhaya. Yang Mulia Biku Sangha sekaligus Ketua Umum KCBI, yang saya hormati Dewan Pembina DPP Walubi, Bapak Murdaya Witramitra Po, Ibu Ketua Umum DPP Walubi, Wakil Ketua Umum DPP KCBI, Bapak Prajna, Ketua Dewan Pakar, Prof. Idris, dan seluruh pimpinan KCBI daerah yang hadir pada pertemuan Rapat Koordinasi Nasional KCBI tahun 2023. Kita bersyukur bahwa mengawali tahun 2023 ini, KCBI melakukan sebuah langkah strategis untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka menyatukan sebuah persepsi atas berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2023. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bante selaku Ketua Umum DPP KCBI, bahwa perkembangan dunia global ini semakin tidak menentu, yang kemudian mempengaruhi dunia kehidupan yang ada di Indonesia, baik dampaknya di bidang sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Nah, kita juga memahami bahwa tahun 2023 ini sudah akan memasuki tahun politik. Karena itulah maka peran para cendekiawan Buddhis Indonesia ini menjadi sangat penting dengan ditopang dan dilandasi atas fondasi perkembangan KCBI di masa lalu, di mana peran KCBI sangat menentukan. Seperti yang diceritakan oleh Bapak Murdaya tadi, inilah saatnya kita untuk bangkit kembali, memberikan warna bahwa cendekiawan Buddhis Indonesia mampu berperan untuk menciptakan suasana kehidupan yang stabil dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Buddha khususnya atas berbagai persoalan yang dihadapi sehingga mereka bisa hidup tenang dan tidak terpengaruh serta terbawa arus dalam peta politik perkembangan yang nantinya akan dihadapi kita sekalian menghadapi pemilu tahun agar dapat mengedukasi umat Buddha khususnya untuk tidak terjebak dalam aktivitas-aktivitas yang menggunakan isu-isu keagamaan yang kita semua paham dan tahu bahwa atas penggunaan itu bisa menimbulkan persoalan yang tidak pernah selesai dan cukup panjang penyelesaiannya. Karena itulah maka saya berharap kepada teman-teman cendekiawan Buddhis Indonesia kiranya dapat mencoba mencermati beberapa peta-peta politik, peta-peta kehidupan umat yang ada di masing-masing wilayah, yang kemudian dapat dibawa isu itu menjadi isu nasional dan dibahas lewat rapat koordinasi ini, sehingga bisa bermanfaat dan bisa memberikan warna bangsa Indonesia. Semoga pertemuan pada sore hari ini akan memberikan dan mendapatkan buah pemikiran dan program kegiatan yang dapat menunjang bagi perkembangan Buddha Dhamma maupun bagi kemajuan bangsa Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional KCBI sore hari ini. Semoga kita semua dapat mencurahkan pemikiran dengan sebaik-baiknya
dan kita semua bisa berkarya bagi bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelum Pak Dirjen mungkin nanti ada kesibukan lain, kami ingin melakukan sesi foto bersama dulu, Pak Dirjen. Mungkin bagi Bapak Ibu boleh untuk menyalakan kameranya. Boleh, Ko Willy. Ya, baik. Kita akan mulai foto bersama. Ada admin dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas pengarahan dan juga sambutan dari Bapak Dirjen Bimas Buddha, Bapak Supriyadi. Selanjutnya kami mohon pada Bapak Murdayapo mungkin boleh menyampaikan pengarahan dan juga masukannya untuk KCBI. Pak Murdayapo, kami persilahkan. Terima kasih, terima kasih. Ini betul jodoh, kebetulan saya bisa ketemu semuanya. Dan saya bisa merasakan semangatnya tuh. Saya mulai yakin tuh, KCBI nanti mulai saat ini bisa berkembang. Jadi saya ingin katakan, dan menurut pengalaman saya, nomor 1 kita ini kalau mau berhasil, adalah harus mempunyai suatu target. Ya, target kita KCBI itu mau kemana? Setahun ini, tahun depan, tahun yang akan datang. Itu harus jelas. Tidak boleh tanpa target. Dengan adanya target itu disusul dengan tekad dan kemauan yang keras. Dengan ada tekad kemauan keras itu semuanya itu nanti bisa teratasi. Jadi dengan adanya tekad kemauan yang keras itu nanti timbul apa? Kesungguhan, kerajinan, kejujuran, ya, semangat dan lain-lainnya. Karena kita punya target. Jadi demikian juga KCBI ini harus punya target tertentu yang jelas. Baru bisa berhasil. Coba lihat ke belakang. Kalau tidak tanpa target, asal ada aja semua organisasi tanpa target, tanpa planning, tanpa program yang jelas, itu omong kosong semua. Hanya ingin mau kerja keras dan lainnya. Kalau saya kasih contoh, misalnya di dalam suatu, kalau orang usaha aja ya, orang usaha aja. Saya pernah tanya sama berapa kawan-kawan itu ya, ingin sukses enggak? Ingin berhasil tidak? Semua kata, Pak saya ingin berhasil, saya ingin maju, sukses. Caranya bagaimana? Mereka jawab, oh ya, rajin, jujur, pinter, kerja keras, ya kerja keras, lain-lainnya sebagainya. Betul, ada betulnya, ada betulnya, ada betulnya. Saya kasih contoh yang paling gamblang aja. Tukang becak itu ya rajin dong, jujur ya, tiap hari kerja keras. Selamanya itu tukang becak gitu aja. Ya toh. Tapi kalau tukang becak atau siapa aja mempunyai suatu target kita, dia punya cita-cita tertentu yang jelas, nah dengan tekad dan kemauan yang keras, maka lain-lainnya itu nyusul. Rajin, kerja keras, jujur, dan lain-lainnya. Jadi dengan contoh yang gampang ini, saya akan mengajak semua kalian ya untuk sesuatu yang kita ingin tujukan, kita punya target yang jelas. Tidak usah muluk-muluk, simple aja, tapi bisa dilaksanakan. Ya toh. Itu keinginan saya, dan kalian ada kesempatan yang luar biasa karena keadaan ini memungkinkan semua, yaitu agama Buddha terpandang di Indonesia saat ini. Lain dengan berapa puluh tahun yang lalu yang sulit sekali kita untuk berkembang. Saat ini berkembang sampai orang banyak mau mendirikan agama perkumpulan Buddha lagi, perkumpulan macam-macam.
Ya udahlah, maunya mereka aja. Ya toh, tapi yang jelas di Walubi KCBI itu harus jadi contoh. Dan saya lihat sekarang yang hadir di sini membuat saya gembira dan optimistis sekali. Jadi nasihat saya jelas target kita laksanakan dengan tekad dan kemauan yang keras. Tidak ada lainnya yang tidak kita membuat kita tidak berhasil. Kita harus bisa berhasil. Kan gampang gitu saja, tahu ya Pak Dirjen dan lain-lainnya. Setuju enggak? Kalian buat satu target. Setuju, Pak Po. Ya, daripada muluk sini muluk sana, Dirjen di sana. Ya. Juga dalam hidup saya juga gitu. Saya target umur sekian berapa, umur ini saya mencapai ini. Gagal tidak apa-apa, saya pakai agama Buddha. Merasa contentment, merasa puas, ya, selalu puas, dan ingin berusaha lebih baik lagi. Tetap tidak usah marah-marah, tidak usah malu, dan lainnya. Tapi berusaha, itulah. Usaha sekuat mungkin, ya. Apalagi yang keadaan ini memungkinkan lah. Ya, dan ada yang muda, ada yang profesor, dan lain-lainnya itu. Dan selama ini baru pertama kali nih saya merasakan KCBI lebih terkoordinasi, artinya lebih menyatu lah. Jadi ini potensi yang luar biasa. Dengan adanya ini, nanti banyak sekali orang-orang mau ikut KCBI. Dan kita tinggal seleksi cendekiawan-cendekian kita. Dan nanti juga ada yang nunggang-nunggangin ya, kita mesti pintar juga. Ya, itu aja serangan Pak Dirjen dan lainnya, ketua-ketua ini semua, pimpinan-pimpinan daerah. Dan kalau ini berhasil, kita akan nolong negara dan bangsa kita. Yang sangat-sangat dirindukan adalah ketenangan, keseimbangan yang agama Buddha ajarkan semuanya. Tidak ke kiri, ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan. Ya, itu pesan-pesan saya. Dan kalau perlu dukungan, pasti saya berapa puluh tahun dengan jiwa raga memperjuangkan organisasi agama Buddha ini, Walubi terutamanya dan lainnya, mengembangkan agama Buddha setiap waktu. Meskipun saya umurnya 82, tapi saya tidak mau kalah sama yang muda-muda ini. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Murdayapo atas wejangan dan juga arahannya. Selanjutnya kita mulai masuk pada penyampaian dari ketua-ketua KCBI daerah. Kita akan mulai dari ini DPD KCBI yang pertama, Pak Po, KCBI Kalimantan Selatan, pada Ko Sutawijaya. Kami persilahkan. Ya, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Yang saya muliakan, Biku Dhammafudo, yang juga selaku Ketua Umum DPP KCBI. Yang saya hormati, Bapak Dirjen Bimas Buddha, Bapak Dr. Andes Supriyadi, MPD. Yang saya hormati dan banggakan, Bapak Murdayapo. Yang saya hormati, Wakil DPP KCBI, Bapak Karuna Murdaya, BSC MCP, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati, Ketua Dewan Pakar DPP KCBI, Bapak Profesor Idris Gautamaso, Eskom, SEMM, MBA, PhD. Saya mengucapkan selamat ulang tahun juga nih kepada Profesor. Barusan beberapa hari lalu kemarin ulang tahun. Semoga Profesor senantiasa dan kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan dalam kehidupannya, Pak. Prof. Sadu. Yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang berbahagia. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, sumber kesucian para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini dapat bersama-sama mengikuti Zoom meeting undangan Rapat Nasional KCBI tahun 2023. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga kita semua di sini senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahi berkah dan kebahagiaan. Omitofo. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, Pak. Saya Sutawijaya Kang Martono, selaku Ketua DPP
DPD KCBI Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPP KCBI yang mengadakan acara ini. Saya mengucapkan selamat dan sukses juga kepada keberhasilan DPP KCBI tahun 2022 membentuk 4 DPD. Semoga di tahun 2022 ini lebih banyak lagi KCBI yang terbentuk di daerah-daerah, sehingga visi misi KCBI yang mengamalkan Dharma agama dan Dharma negara dapat lebih luas terwujud hasilnya. Omitofo. KCBI Kalsel periode 2022-2025 ini secara resmi lahir pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 di Hotel Jisan Banjarmasin. Oleh karena masih seumur jagung, Pak, saya mohon bimbingan, petunjuk, arahan juga daripada tokoh-tokoh sini dan senior-senior yang ada agar kami dapat berperan serta memajukan Buddha Dharma di Indonesia kita tercinta ini. Rencana kerja dari kita DPD KCBI Kalsel ini merupakan pengembangan dari program kerja dari ADART DPD KCBI yang kami susun ADART KCBI tahun 2021-2024 di poin program kerja bab 1.1c, di mana di poin itu tertulis pokok-pokok program kerja beserta petunjuk pelaksanaannya merupakan pedoman untuk dijalankan oleh segenap pimpinan dan anggota KCBI di semua tingkat kepengurusan. Jadi tadi saya ini merupakan program kerja KCBI Kalsel, Pak. Jadi bidang organisasi kita ada 3 hal. Itu melakukan konsolidasi organisasi KCBI Kalsel dengan DPP KCBI, dengan pasamuan dan rapat kerja sesuai ADART, membangun komunikasi yang aktif dan mensosialisasikan KCBI di daerah Kalimantan Selatan. Nah, ini aktualisasinya kita tetap melakukan konsolidasi dengan DPP KCBI Pusat dan tetap berkoordinasi dengan sesama pengurus agar KCBI Kalsel dapat lebih aktif berkiprah di masyarakat dan berjalan sesuai dengan ADART. Kemudian selanjutnya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan NA-nya tuh sama persis dengan DPP KCBI Pusat. Itu melakukan kajian dan inovasi serta mengkomunikasikannya ke berbagai kalangan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan memecahkan sejumlah persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan Dharma. Tapi kita ada tambahan, Pak, di bidang pendidikan ini program kerja kita nih yang kedua membuat program beasiswa umat Buddha yang kurang mampu dan akan kita evaluasi dalam periode tertentu. Yang tambahan berikutnya kita membantu mempersiapkan kader-kader generasi muda Buddhis dapat menempuh tingkat pendidikan universitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun aktualisasinya bidang pendidikan ini pada tahun 2022 kemarin, saya ada mengikuti dialog publik untuk Perda Ramadan di Kota Banjarmasin, di mana di situ saya berpendapat bahwa Perda Ramadan ini harus diperingan implementasinya, karena melanggar sila kelima Pancasila, Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau di Banjarmasin ini, kalau misalnya bulan puasa tuh dari pagi hari sampai harus tutup semua restoran tanpa terkecuali. Jadi kita yang non-muslim ini ya susah, Pak, untuk maksudnya untuk mencari makan. Soalnya restoran pada tutup. Nah, selain Perda Ramadan itu, kita juga pernah hadir membahas tentang perda toleransi di Kota Banjarmasin beserta dialog publik lainnya. Selain program DPP KCBI Pusat itu, kami menambahkan poin beasiswa untuk yang masih sekolah. Itu poin beasiswa itu kita ketujukan, kita evaluasi dalam periode tertentu. Apabila misalnya dia nilainya meningkat, ya tetap kita kasih beasiswa. Tapi kalau nilainya menurun, ya kita cabut beasiswanya. Kemudian juga kita ada memberikan bantuan untuk jalur beasiswa yang ada di STAB Nalanda atau Mahaprasna Jakarta atau juga universitas di Taiwan untuk para calon mahasiswa. Kemudian untuk bidang IT, Innovation and Education ini
sama persis dengan DPP KCBI pusat. Itu aktualisasinya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk bidang humas dan sosial media, ini kita juga sama DPP KCBI pusat. Ini aktualisasinya kita menjalin silaturahmi dengan pemerintah, Kementerian Agama, Bimas Buddha Kalsel, dan agamaan seperti Gus Durian, di mana pada tahun 2022 ini kita sukses juga melaksanakan Provinsi Kalimantan Selatan, di mana di situ saya sebagai ketua panitia. Dan juga selain itu juga kita juga menjalin hubungan baik Pak dengan TNI. Kemarin tuh kita waktu ada vaksinasi COVID itu juga, dan juga misalnya dia ada kegiatan-kegiatan sosial, kita juga support. Selain itu kita akan membuat Instagram KCBI Kalsel untuk lebih mengenalkan KCBI Kalsel dan men-sharing info-info bermanfaat dan kegiatan kami. Kemudian untuk bidang bisnis unit. Untuk bidang bisnis unit ini juga sama persis dengan DPP KCBI pusat. Programnya ada 4. Aktualisasinya terus terang ini belum terlaksana dengan baik. Di sini kami dari Kalsel mohon bimbingan dari DPP KCBI pusat. Apabila di bidang bisnis unit ini ada bisa dikembangkan dari pusat, kita di Kalsel siap untuk kerjasama. Kemudian yang terakhir dari bidang sosial ini juga ada 2 poin. Program kerja kita ini juga sama persis dengan DPP KCBI. Itu aktualisasinya kita nanti di bulan ini akan mengadakan donor darah. Karena waktu bulan puasa itu PMI sangat membutuhkan darah. Dan juga ini pembersihan Taman Makam Pahlawan dalam rangka nanti menyambut Waisak. Itu mungkin kita juga KCBI Kalsel dengan Walubi Kalsel untuk acara itu. Selain itu juga kami akan mengadakan bakti sosial lainnya apabila ada bencana-bencana alam seperti banjir dan demikian pengenalan dan rencana kerja KCBI Kalsel. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan dalam sambutan saya ini. Sabe sata bawantu suki kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Omitofo. Ya, terima kasih banyak atas paparan yang luar biasa dari Kosuta Wijaya selaku Ketua KCBI Kalsel. Mungkin Kosuta boleh juga memperkenalkan pengurusnya yang hari ini banyak juga yang ikut hadir ya. Iya. Jadi yang diikut ini cukup banyak dari ibu saya, dan ada ikut juga Bu Liliana Widya, dan juga ada wakil ketua juga Pak Jaya Wijaya, itu sekretaris Pak Bobi Gunarso, dan juga ada pengurus-pengurus lainnya Pak. Ini cukup banyak, saya mungkin hampir 6-7 orang yang kita ikut pada rapat sore hari ini. Ya. Baik, terima kasih banyak pada Kosuta Wijaya. Selanjutnya kita akan dengarkan sharing dan pengenalan serta penyampaian rencana kerja dari Ketua KCBI Sumatera Utara pada Bapak Darno Hartono. Kami persilahkan. Namo Buddhaya, Namo Amitofo, Tasi Delek. Yang saya hormati, Bapak Supriyadi, Direktur Jenderal Bimas Buddha. Yang saya hormati, Bapak Mudayapo. Yang saya hormati, Ketua KCBI Pusat, Yang Mulia Biku Dhammafudo, atau yang kita kenal dengan Bante Victor. Yang saya hormati, Bapak Karuna Murdaya selaku Wakil Ketua,
yang saya hormati Bapak Idris Gautama, Ketua Dewan Pakar. Yang saya hormati teman-teman Ketua DPD di setiap daerah. Salam perkenalan, saya Darno Hartono dari Kota Medan, selaku Ketua DPD Sumatera Utara. Pada siang ini, di Rapat Koordinasi Nasional KCBI tahun 2023, saya ingin memaparkan sedikit rencana kerja tahunan periode 2023. Yang mana KCBI Sumatera Utara mendapat SK pada tanggal 27 Desember yang lalu, bertepatan setelah Natal, dan memulai program kerja itu baru di awal tahun ini. Di mana secara organisasi sudah terbentuk ketua-ketua bidang, yang mana rencana kerja Sumatera Utara, khusus untuk bidang pendidikan, akan melakukan 2 kegiatan Darmatok setiap tahunnya. Itu menjadi target kita. Sedangkan untuk bidang seni budaya, kami menargetkan akan melakukan lomba karaoke mewarnai untuk pelajar yang beragama Buddha 2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan untuk bidang sosial, kami menargetkan untuk melakukan bakti sosial atau pembagian sembako untuk Hari Waisak, Idul Fitri, Deepawali, dan Natal. Sehingga per tahun itu 4 kali kegiatan bakti sosial. Untuk bidang kesehatan, kegiatan donor darah 2 kali per tahun, kemudian 1 kali pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga yang kurang mampu. Sedangkan untuk bidang UMKM, kami sedang melakukan survei kepada keluarga-keluarga yang beragama Buddhis, di mana akan dibentuk unit usaha kecil. Kami akan mulai dari memberikan mereka pekerjaan berupa merangkai bunga. Itu menjadi target tahun 2023. Untuk bidang media sosial, sedang dibangun Instagram, mungkin selesai dalam minggu ini, untuk memberikan perkenalan kepada masyarakat publik di Sumatera Utara, kinerja dan kegiatan-kegiatan yang ada di KCBI Sumatera Utara. Sedangkan untuk organisasi, kami akan membentuk 2 DPD kabupaten atau kota madya dalam tahun ini. Ya, target kami yang pertama itu mungkin Medan, yang kedua itu Pematang Siantar, dan Deli Serdang dalam pembahasan. Jadi harapan kami dalam tahun ini kami bisa membentuk 2-3 DPD untuk kota madya dan kabupaten. Jadi mungkin demikian paparan rencana kerja tahun 2023 untuk KCBI Sumatera Utara. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih atas kepercayaan dari DPP Pusat untuk teman-teman yang di Sumatera Utara yang sudah memperoleh kepercayaan untuk menjalankan KCBI Sumatera Utara. Namo Buddhaya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih pada Pak Darno Hartono selaku Ketua KCBI Sumatera Utara. Luar biasa, banyak sekali ide dan gagasan. Bahkan besok Pak Darno sudah mulai kegiatan function ini melibatkan lintas agama ya Pak Darno ya. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit. Kebetulan besok kita akan memulai kegiatan pertama kami, yaitu kegiatan lintas agama, di mana kita bekerja sama dengan tim Al-Wasliyah Sumatera Utara, kemudian dengan Kamki dari Kristen, kemudian Kepemudaan Hindu dan Katolik, untuk melakukan function di kota Pematang Siantar yang berjarak sekitar 2,5 jam dari kota Medan. Tujuan kami adalah memperkenalkan salah satu tradisi ataupun kebiasaan umat Buddhis dalam
pelepasan dan mencintai makhluk. Sehingga kita mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, teman-teman yang non-Buddhis juga bisa mengenal kegiatan-kegiatan Buddha, sehingga nantinya terjadi kolaborasi di kemudian hari. Jadi ini kegiatan pertama kami di awal tahun ini, akan dilakukan besok. Terima kasih. Ya, Pak Darno, mungkin boleh ditambahkan juga Pak terkait rencana untuk pelaksanaan pelantikan sekaligus mengundang Bante Dhamma Fudo dan Pak Karuna mungkin untuk bisa melantik langsung di Medan ya. Oke, terima kasih. Memang ini kesempatan yang bagus. Kiranya nanti Pak Poa bisa juga hadir untuk pelantikannya kami di Sumatera Utara. Kami merencanakan itu dilakukan bulan 2, tapi saya juga belum berkoordinasi secara langsung dan pribadi dengan Bante Victor. Mungkin nanti setelah ini saya akan secara intensif meminta petunjuk dari Ketua DPP Pusat, Bapak Bante Victor, tanggal yang terbaik di hari apa, kemudian kita akan menyusun kepanitiaan kami untuk pelantikan di Sumatera Utara. Dan sebelumnya melalui Zoom ini saya izin dengan Pak Po, kiranya Pak Po juga dapat hadir ke Sumatera Utara untuk nikmati makanan-makanan di Kota Medan. Terima kasih Pak Po. Saya usahakan. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih pada Pak Darno. Selanjutnya kami persilakan pada Ketua KCBI Lampung. Ini dari Kasogatan, Pak Po. Ini ada Pak Wilson Antoni Chandra. Pada Pak Wilson kami persilakan. Halo, selamat sore, Namo Buddhaya. Yang saya hormati kepada Pak Po, kemudian Biku Victor Jaya Kusuma selaku Ketum DPP KCBI, kemudian Bapak Karuna Murdaya, Wakil Ketua Umum, dan yang saya hormati Bapak Idris Gautama, kemudian Bapak Willy, yang saya hormati Bapak Willy Wianto sebagai Sekretaris Jenderal, kemudian yang saya hormati Dr. Andes Suryadi, Dirjen Bimas Buddha, dan yang saya hormati seluruh ketua DPD daerah Kalimantan Selatan, Jawa, dan lain-lain. Saya ingin memperkenalkan diri, saya sebagai ketua DPD Lampung, Wilson Antoni Chandra, dan di samping saya ada Pak Willy sebagai wakil KCBI Lampung. Ya. Kami baru berdiri di akhir bulan November dan kami akan dilantik di bulan Februari tanggal 5. Kemungkinan saya sudah banyak berkoordinasi dengan Pak Erik. Nah, dalam kurun waktu singkat ini kami juga banyak untuk berkoordinasi dengan Pak Erik untuk menentukan arah apa yang dapat dilakukan dalam keluarga cendekiawan Buddhis Indonesia ini. Rencana-rencana yang mungkin akan kami lakukan sepanjang tahun 2023 ini adalah melakukan donor darah di Wihara Vajra Bumi Lampung yang akan dilakukan secara konsisten mungkin selama 6 bulan sekali di Wihara Vajra Bumi Lampung. Kemudian juga kita akan mencoba membuat program untuk membantu para UMKM, terutama karena di Bandar Lampung dikelilingi oleh pantai, ada banyak UMKM yang melakukan pembuatan bakso ikan, kemudian otak-otak ikan yang yang menggunakan ikan-ikan hasil tangkapan. Ya, tapi setelah saya banyak pelajari di sana, mereka ini tidak memiliki perhitungan yang jelas dan efisiensi. Jadi akan kami bantu cara pengolahan dengan lebih baik, penghitungan secara finansial, dan secara marketing. Karena dengan perkembangan zaman sekarang, keseluruhan marketing ini, sosial media, smartphone sangat berkembang dengan pesat. Ya, kemudian kami juga akan memperluas keluarga cendekiawan Buddhis Indonesia ini karena sekarang kami hanya berpusat di Kota Bandar Lampung.
dan kami akan mencoba untuk menyebarkan keluarga cendekiawan Buddhis Indonesia secara luas di Provinsi Lampung, terutama di Kota Metro, Pringsewu, kemudian Tanggamus, dan lain-lain. Dan banyak hal juga yang akan kita lakukan sebelum hari Tahun Baru Imlek besok dan Waisak. Kita akan melakukan baksos di wihara-wihara. Kita akan manggil orang-orang yang mungkin kurang mampu untuk bisa mendapatkan sembako dan bantuan dari kami. Mungkin saya belum bisa sepenuhnya komplit untuk menjelaskan rencana-rencana yang akan dilakukan selama 3 tahun ke depan, tapi selama 1 tahun ke depan ini akan kami lakukan program yang sudah kami jabarkan. Dan mohon bantuannya untuk Bapak-Bapak sekalian yang sudah sangat berpengalaman dan berintelektual untuk membantu kami bisa melakukan program-program kerja kami lebih baik lagi. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih pada Ko Wilson. Izin Pak Po, jadi Ko Wilson ini kebetulan anak dari Pak Christian Chandra. Pak Christian Chandra yang Ketua PSNTI Lampung, Pak Po. Ya, mungkin Pak Wilson boleh infokan juga rencana pelantikan sekaligus mengundang Bante Dhammafudo dan Pak Karuna juga. Ya benar Pak Po dan Bante kalau bisa hadir untuk di acara pelantikan kami di bulan Februari tanggal 5 karena itu kita menentukan setelah Tahun Baru Imlek ya Pak. Jadi tidak ganggu keluarga-keluarga yang sedang berkumpul. Kalau bisa hadir kita juga bisa banyak saya ajak ke wihara-wihara di daerah Bandar Lampung dan mengetahui bagaimana budaya orang-orang Lampung Pak. Terima kasih. Ya, saya usahakan. Terima kasih undangannya. Ya, terima kasih pada Ko Wilson. Nah, ini selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Widya Dharma, Magister Pendidikan, selaku Ketua KCBI Jawa Tengah. Izin memperkenalkan lagi Pak Po, Pak Widya Dharma ini memang boleh dibilang kader walubi dari beliau kecil. Beliau dari dulu berprestasi pendidikannya, terima beasiswa juga dari Sultecen, hingga sekarang sudah menjadi seorang doktor. Boleh pada Pak Widya Dharma, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya Mas Erik. Yang saya hormati Ketua Umum Bante Dhammafudo, Wakil Ketua dan para jajarannya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan perkenalan dan juga program kerja. Namun sebelumnya saya izin untuk share screen dulu. Ini saya belum bisa nih Mas Erik Ya. untuk share PPT. Baik, menunggu saya diizinkan untuk share PPT, saya perlu sampaikan juga bahwa DPD KCBI Jawa Tengah ini dibentuk hampir setahun. Jadi kami dibentuk tanggal 31 Desember 2022 dan ini 2023, jadi setahun lah. Perlu saya sampaikan juga, ya ini sudah bisa. Izin menyampaikan ini adalah susunan pengurus di KCBI Jawa Tengah. Ada saya sendiri selaku ketua, kemudian ada Bapak Wali Lerik Prasetyo yang sekarang juga baru menempuh studi S3 di Bali. Kemudian ada bendahara, ada Pak Waliono, ada sekretaris Pak Triswiatno, kemudian pemuda, bagian SDM, kemudian ada keagamaan, humas dan litbang dan kewirausahaan. Jadi struktur organisasi ini coba kita breakdown dari melihat SDM yang ada dan juga kami melihat panduan yang disediakan oleh DPP KCBI. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya
ingin menyampaikan beberapa hal terkait apa yang hendak kita lakukan atau rencana kita lakukan di KJBI Jawa Tengah. Ini sebentar, maaf. Ini tentunya proses belajar untuk kita karena baru dibentuk. Jadi yang pertama kami dibentuk tahun 2022 tapi di 30 Desember, jadi di penghujung tahun. Hal pertama yang ingin kami lakukan adalah penguatan organisasi itu sendiri di KJBI Jawa Tengah. Kenapa? Karena memang ini baru dibentuk, jadi kami perlu koordinasi, konsolidasi dengan pengurus DPP dan juga teman-teman yang hadir di sini. Ini kita targetkan sampai tahun 2025 seperti SK yang diberikan ke kita. Di sini yang terakhir adalah kita berharap KJBI ini memiliki impact atau dampak yang lebih luas. Kemudian ini terkait dengan program kerja, ini kami breakdown dari beberapa bidang-bidang yang sebelumnya ini tentu lebih simpelnya kira-kira begitu ya. Yang pertama adalah koordinasi dan konsolidasi. Tentu kami menyadari bahwa kami organisasi baru dibentuk, kami perlu koordinasi dengan DPP dan juga berbagai stakeholder karena kami meyakini bahwa potensi kita itu sangat besar sebenarnya, baik dari pihak swasta ataupun pemerintah. Sehingga hal-hal itu yang kami harap bisa mendukung program kerja yang akan kami lakukan ke depan seperti itu. Jadi di awal ini kami ingin benar-benar berkoordinasi dan konsolidasi, terutama tadi disampaikan di awal bahwa Walubi dan juga KJBI Pusat bersedia dan sangat siap untuk terus mendukung program-program kerja terutama KJBI di daerah-daerah kira-kira begitu. Yang selanjutnya adalah ini juga merujuk daripada apa yang disampaikan DPP terkait dengan kaderisasi dan penguatan organisasi. Nah, karena memang kami baru, jadi untuk kaderisasi ini agak sulit. Kenapa? Karena kami terus terang saja di Jawa Tengah untuk KJBI ini kan citra atau brandnya belum muncul, sehingga perlu memang program-program, kegiatan-kegiatan yang bisa memunculkan citra itu sendiri. Brand terkait KJBI, bahwa KJBI memang memiliki dampak dan memiliki kebermanfaatan. Itu yang menurut kami paling penting untuk saat ini. Maka dari itu kami membentuk tim media, pengembangan media sudah mulai kita susun, kita mulai rapikan, mulai dari sosial medianya. Nah, di sini ada hal yang ingin kami harapkan ke depan di KJBI Jawa Tengah ini, kami ingin membentuk atau membuat semacam jurnal, sehingga saya lihat terkait jurnal ini kita masih sangat terbatas. Sehingga banyak pemikiran-pemikiran, ide-ide baik hasil riset dan sebagainya bisa dituangkan ke situ. Jadi kita punya tempat untuk publikasi itu semacam jurnal. Ini yang saya harap nanti juga memiliki dukungan secara penuh. Karena apa? Karena di sini label kecendekiawan ini adalah ada unsur terkait dengan transfer of knowledge-nya, jadi transfer pengetahuannya. Kemudian yang lain adalah terkait dengan pelatihan dan pengembangan SDM. Ini juga ingin kita lakukan di 1 tahun ini, 2 tahun ini, dan seterusnya terkait dengan pelatihan dan pengembangan SDM. Kita tahu bahwa ini menjadi kunci bagaimana peradaban, bagaimana organisasi bangsa dan negara ini tentu bisa maju karena ada SDM yang unggul, SDM yang baik. Ini kita coba ikut hadir di situ. Kemudian kita melihat juga ada satu ekosistem yang perlu kita sentuh, yaitu wihara. Jadi wihara saat ini tidak hanya menjadi tempat spiritual, tetapi juga di situ sebagai wadah integrasi, baik di situ pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pendidikan moral ada di situ. Kami coba ingin masuk ke situ juga sebagai wihara, sebagai ekosistem di situ. Kemudian adalah di sini yang menjadi ciri khas ya daripada kecendekiawan, kalau kita bisa lihat begitu, yaitu kajian keagamaan dan penguatan nilai-nilai keagamaan Buddha. Kajian inilah yang perlu sebenarnya kita dorong, bahkan nanti saya berharap siapa tahu nanti DPP bisa memberikan semacam misalnya hibah penelitian atau apa ya. Kemudian kami yang memang di sini yang di Jawa Tengah itu memiliki background dosen, guru, kami bisa melakukan kajian-kajian
penelitian-penelitian yang memang itu memiliki dampak, memiliki impact terhadap perubahan paradigma dan sebagainya terkait nilai-nilai Buddhism. Kalau yang sekarang yang lagi isunya yang paling banyak dibahas adalah misalnya kajian-kajian terkait dengan Borobudur, yang waktu kemarin rapat kita juga sempat diskusikan dengan teman-teman di KJBI Jawa Tengah, dan juga misalnya isu-isu terkait dengan moderasi beragama. Ini adalah turunan dari tadi yang penjelasannya, rinciannya kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada setiap kegiatan kami ingin berusaha untuk memberikan value berupa, karena kita backgroundnya adalah cendekiawan Buddhis Indonesia gitu, kami berusaha untuk memberikan nilai-nilai berupa pengetahuan perubahan paradigma berpikir masyarakat, kira-kira begitu. Nah, ini turunan-turunan daripada program-program yang ingin kita lakukan. Tetapi di sini poinnya, Bapak Ibu sekalian dan DPP yang saya hormati, tentu kami butuh dukungan, butuh support, baik motivasi dan sebagainya, jejaring dan sebagainya, sehingga kami yang di sini yang siap secara SDM dan pemikiran tentu membutuhkan dukungan untuk mensupport ide-ide, gagasan-gagasan itu sehingga bisa terrealisasi dan memiliki impact atau dampak yang luas di masyarakat. Mungkin itu yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan terkait dengan program kerja atau gagasan-gagasan dari KJBI Jawa Tengah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kesempatannya DPP, kami diberi kesempatan untuk belajar, diberikan kesempatan untuk masuk di KJBI ini sebagai wadah pengabdian kita di masyarakat, khususnya umat Buddha dan masyarakat secara umum. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Erik. Ya, terima kasih Mas Erik, saya ada urusan lainnya. Selamat. Selanjutnya tolong laksanakan semua sendiri ya, supaya semua bersatu ya. Baik. Saya ada urusan lain-lainnya. Sukses ya. Terima kasih Pak ya kehadirannya. Ya. Mungkin terima kasih Mas Widya atas penyampaiannya. Selanjutnya kami mohon dengan hormat pada Profesor Idris untuk bisa memberikan tanggapan atas rencana-rencana kerja yang tadi sudah disampaikan oleh KJBI di daerah-daerah. Pada Prof. Idris kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Supriyadi yang saya hormati, dan Bapak Ibu pimpinan DPP maupun pimpinan pusat KJBI ya, yang saya hormati. Terima kasih atas berbagai paparannya. Jadi memang kelihatannya saya mungkin nanti akan mohon bantuan dari DPP KJBI untuk melakukan konsolidasi dulu ya, kelihatannya gitu ya. Sehingga nanti seperti yang tadi Pak Po katakan, bahwa targetnya apa sih DPP KJBI ini, sehingga nanti bisa didukung oleh DPP di wilayah masing-masing kan gitu. Karena kalau enggak nanti kelihatannya jalannya masing-masing gitu ya. Nah, dengan Mas Widya tadi ya, saya melihat memang di Jateng ini pola pikirnya ini sudah pola pikir yang kecendekiawanannya kelihatan gitu ya. Walaupun tentunya dari wilayah lain saya melihat sudah bagus ya, apa yang dilakukan tuh sudah memikirkan banyak aspek lah begitu ya. Nah, tapi kan yang kajian-kajiannya kan belum gitu ya. Itu diperkaya dengan Mas Widya tadi ya gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita di kecendekiawanan ini kan saya melihatnya kan gini ya. Masalah nasional kita ini kan sebagai Buddhis ini ya. Ini kan kita sekarang ini kan banyak dianggap sebagai binatang ekonomi ya. Ya, jadi artinya lebih banyak ngurusinnya, orang umat Buddha itu ngurusinnya bisnis, melulu duit, melulu gitu ya. Kira-kira gitu ya. Nah,
Jadi langkah baiknya apabila di DPP KCBI-nya sendiri, misalnya gitu ya, ada pemikiran bagaimana kita bisa berkontribusi lebih besar buat bangsa dan negara ini. Misalnya begini, banyak saya melihat sekali kita melakukan kegiatan bakti sosial dan sebagainya itu kan cukup banyak. Jadi, misalnya katakanlah seandainya kita bisa ya membiayai gitu ya 10 lah anggota masyarakat yang ingin masuk TNI, yang 10 ingin masuk Polri gitu ya, yang Buddhis gitu ya. Tentunya karena kerjasama kita bagus ya, kan jangan lupa ya Pak Gatot Jenderal Gatot Subroto itu Buddhis ya, gitu ya. Nah, jadi kemudian 10 masuk STPDN misalnya begitu ya. Jadi artinya kita mau berkontribusi bukan apa-apa, kita sebagai umat Buddha memperlihatkan bahwa kita mau kontribusi ke sana. Nah, bagaimana tuh caranya tuh gitu kan gitu ya satu. Terus kemudian kita lihat lagi kelemahan kita apa nih di sebagai di umat Buddha ini. Ya, yang pertama tadi partisipasi kita dalam berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua itu adalah bahwa kita lihat pendidikan gitu kan. Tuh. Nah, pendidikan sampai hari ini satu-satunya agama yang tidak punya universitas adalah agama Buddha. Ya, walaupun kita tahu misalnya Universitas Budi Dharma kan itu bercirikan Buddhis ya, tapi nggak ada kata-kata Universitas Buddha Nusantara Indonesia itu nggak ada gitu. Ya, kalau Universitas Katolik banyak, Universitas Kristen banyak, Universitas Islam banyak, Universitas Hindu ada. Bahkan sekarang sudah ada Universitas Konghucu yang Buddhis ini ya, yang agama yang kedua tertua di Indonesia ini tapi nggak punya universitas gitu. Nah, ini kan juga suatu tantangan buat kita gitu. Nah, terus kemudian tadi saya melihat setiap daerah itu ingin melakukan pembinaan UKM. Ya. Nah, kalau kita berpikir strategisnya, pertanyaannya kalau kita punya koperasi, ya, kalau kita punya koperasi gitu ya, itu kan bagus ya. Dan nanti koperasi kan dibagi dua biasanya ya, ada KSP simpan pinjam dan sebuah usaha. Nah, kalau ada koperasi, kita pembinaan UKM-nya itu mungkin lebih terfokus gitu ya. Dan koperasi itu kan ada koperasi sekunder atau koperasi primer gitu loh. Ya kan? Jadi di masing-masing daerah itu bisa fokus. Nah, kemudian lebih terkoordinasi gitu. Ya. Nah, saya melihat contoh, saya balik lagi ke yang pertama ya. Kita banyak sekali kasih beasiswa ini itu gitu. Itu bagus sih, nggak ada jeleknya gitu ya. Kita kan malah bersyukur ya bisa melakukan banyak kebajikan gitu. Tetapi kadang-kadang kita nggak berpikir strategis. Nah, bagaimana seandainya pemberian itu katakanlah ya kita memberikan tadi ya untuk ke berbagai organ kenegaraan gitu ya, sehingga kontribusi kita sebagai bangsa gitu ya, sebagai anak bangsa itu kelihatan gitu loh. Kelihatan kan gitu ya. Nah, jadi pembinaan misalnya. Nah, lalu tolong juga mungkin perlu dipikirkan ya, jangan tercampur baur nih. Kegiatan-kegiatan mungkin ada irisan gitu ya, tapi jangan sampai semuanya bercampur baur antara kegiatan Walubi dengan KCBI. Nah, tadi saya melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu jangan-jangan itu ranahnya Walubi gitu. Jangan-jangan ya gitu ya. Misalnya kan Walubi sering bakti sosial, ya. Lalu KCBI bakti sosial. Ya oke sih, maksudnya niatnya itu baik gitu ya. Tapi bagaimana nih kita memilah gitu ya supaya nggak tumpang tindih gitu misalnya gitu ya. Tadi kan saya melihat misalnya pembinaan ini ya di Sumut itu merangkai bunga kan UMKM-nya ya. Di Lampung itu UMKM-nya itu bakso ikan kan gitu ya gitu. Nah, kan pertanyaannya gini, kalau seandainya kita punya koperasi, terus koperasi kita itu kita bisa buat sampai kepada koperasi primer dan kemudian ada koperasi sekundernya, itu kan bisa pembinaannya mungkin lebih lengkap ya, karena di salah satu organisasi Buddhis ya, itu saya pernah bantuin. Ya sekarang anggotanya itu 1.800-an dan asetnya sekarang 800 sekian miliar. Ya, dan dia bisa membantu banyak sekali UKM di bawah bidang koperasinya gitu. Kenapa? Karena dia punya unit pendidikan di dalam koperasi itu.
Nah, maksud saya kan lebih terarah ya gitu ya. Gitu. Nah, itu saya pernah bantuin dari nol tuh. Ya, sekarang sudah punya 1.800 lebih anggota dengan asetnya di atas 800 M. Gitu. Nah, itu kan luar biasa. Nah, jadi saya melihat sekarang banyak sekali ya Pak Erik, Bapak Ibu sekalian ya Pak Karuna ya tadi Pak Karuna. Nah, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang teman-teman ingin lakukan. Tentunya itu sangat bagus ya. Tentunya kita appreciate gitu, ya kan. Tapi mungkin kita perlu bersama-sama memikirkan bagaimana supaya nggak tumpang tindih dan juga ada nilai-nilai strategisnya gitu. Ya tadi misalnya Mas Widya mengatakan ingin kajian. Nah, itu menurut saya bagus itu. Ya, kajian. Ya, saya pernah bertanya gitu ya. Kalau kita sebagai umat Buddha mengatakan bahwa ajaran Buddha itu bagus, kalau kita terapkan itu bagus, kenapa sekolah-sekolah Buddhis itu kok malah berantakan gitu? Ada apa di situ? Apakah karena menerapkan ajaran Buddha terus nggak bisa maju gitu? Bukan itu tentunya kan gitu. Tapi ada apa? Kenapa ini nggak dikaji gitu loh? Nah, coba kita kaji bersama-sama. Kan kalau sekolah Buddhis itu kan, mohon maaf ya, nggak semua, tapi ada terkesan kalau nggak jelek ya tutup. Ini mohon maaf nih kan, karena ini autokritik kan, karena saya juga Buddhis kan gitu. Jadi saya ngomong gitu kan, artinya bukan saya menjelekkan gitu ya. Tapi kan itu pertanyaan gitu. Kenapa gitu? Apakah kalau jalankan Buddha Dharma itu nggak bisa maju? Why itu kan pertanyaan. Nah itu kajian-kajian yang menggelitik Mas Widya tadi gitu ya. Ada apa nih? Ya, ingin mengkaji dari sisi itu gitu. Nah kita juga melihat sekarang nih 5 tahun terakhir ini banyak sekali orang-orang yang minta sumbangan gitu. Buddhis ya. Padahal tahun-tahun dulu gitu, kita adalah pemberi, bukan peminta gitu. Pertanyaan saya kenapa? Ada apa nih? Ya, nah tadi kajian-kajian tentang Dharma Duta, kajian-kajian itu bagus juga. Jangan-jangan waktu kita mengajarkannya itu ya jangan melekat misalnya gitu ya. Jangan melekat misalnya katakanlah hari ini acaranya kalau mic-nya tadi nggak jalan gitu, terus kita bilang udahlah nggak usah melekat nggak apa-apa. Nggak melekatnya nggak masalah, tapi nggak apa-apanya itu masalah. Karena artinya kita tidak melakukan evaluasi kan gitu. Kan gitu misalnya gitu ya. Nah, kalau nggak evaluasi ya seperti kata Pak Po tadi ya, bahwa kita ini kurang tekad nih berarti nih. Kan gitu. Nah, kalau nggak tekad terus targetnya nggak jelas, apa yang bisa dilakukan oleh umat Buddha ke depannya? Nah, itu otokritik kita bersama tentunya. Ya, nah salah satunya cendekiawan ini kita berpikir bagaimana kita menata supaya para duta, para Dharma Duta itu ya waktu mendeliver ya menyampaikan Buddha Dharma itu yang tinggi. Awija. Wah itu saka. Nah, ini kan kacau nih. Ya, misalnya seperti itu ya. Jangan-jangan ada kemunduran gitu. Ada apa nih? Tentunya kemajuannya banyak ya. Tapi kalau kemajuan banyak terus kita bangga-banggakan kan kita nanti terlena kan gitu maksud saya gitu ya. Nah, kita melihat kepada yang tidak majunya apa gitu. Mungkin itu sih Pak Erik ya. Terima kasih. Mungkin saya ngomongnya agak pedas, mohon maaf Bapak Ibu, karena itu tantangan buat kita semua, termasuk buat saya juga. Karena kita kan berpikiran seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pada Profesor Idris atas masukan serta tanggapannya. Selanjutnya, mungkin saya persilahkan juga di sini ada Pak Somakim dari Sumatera Selatan. Boleh masih terhubung Pak Somakim? Sembari menunggu Pak Somakim, mungkin kita boleh di sini sambil campur sari ya, karena masih ada waktu sampai jam 5. Sebelum ke Sekjen, Pak Willy, mungkin saya persilahkan pada Ko Alexander dari DPP KCBI mungkin bisa memberikan respon atau komentar secara singkat untuk ide-ide dari KCBI daerah. Pada Ko Alexander kami persilahkan. Pak Erik atas kesempatannya.
Saya cuma sekedar mau nambahin aja apa yang disampaikan oleh Prof. Idris barusan ya. Jadi memang kita di Indonesia ini umat kita ya sesama Buddhis makin agak sedikit kurang berkembang ya karena ada faktor di tetangga sebelah itu mereka kuat dalam hal pendidikan ya. Jadi banyak sebagian dari kita yang memang mungkin orang tuanya itu Buddhis, kemudian sampai ke anak, ke cucu, pindah ya, karena faktor pendidikan. Ya, saya kira sih benar sekali dengan apa yang disampaikan Prof. Idris bahwa kedepannya kita juga harus bisa memberikan kontribusi lebih banyak melalui bidang pendidikan ya di dalam pengembangan Buddha Dharma di Indonesia. Saya rasa demikian aja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Alexander. Jadi untuk Bapak Ibu di daerah, mungkin saya izin memperkenalkan Pak Alexander ini. Beliau seorang profesional, seorang Buddhis juga. Beliau Presiden Direktur ya Pak dari PT Maybank Finance Tbk. Izin memperkenalkan dari Pak Alexander. Nah mungkin selanjutnya di sini juga sudah on cam ada Dr. Yuryani, ini akademisi dari Staben Sriwijaya. Beliau juga sekjen dari Perkumpulan Buddha Dharma Mahayana Indonesia. Mungkin pada Bu Yuri boleh memberikan komentar dan masukannya juga. Terima kasih Saudara Erik. Dari berbagai macam presentasi dari pimpinan DPD dan juga tadi terakhir dari Pak Alex, juga diperkuat juga dengan berbagai macam fenomena yang terjadi di masyarakat Buddhis umumnya, kita tidak bisa memungkiri bahwa itu terjadi. Dan ini perlu semangat kita membenahi, bukan dalam tatanan pengetahuan saja, tetapi juga perlu penyadaran. Saya di institusi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, penghasil tenaga guru, dan juga menjadi salah satu penilai di dalam atau asesor di dalam profesi pendidikan guru, menemui banyak sekali masalah-masalah di dalam dunia pendidikan. Kalau kita mau jujur bahwa kita harus mulai dari pendidikan itu. Tadi dari Jawa Tengah, banyak teman-teman juga dari dosen, persoalannya sebenarnya sama, bermuara pada pendidikan. Berbagai macam yang kita sudah rumuskan di DPP, khususnya bidang pendidikan juga sudah terangkum sebenarnya berbagai macam kegiatan-kegiatan yang harus kita benahi, khususnya di dalam pendidikan. Itu harus sudah mulai penyadaran, lemahnya pendidikan guru, lemahnya sistem persekolahan Buddhis itu harus kita benahi. Supaya kita bisa sama-sama, bisa seperti sekolah yang selama ini orang bilang bahwa sekolah Kristen lebih maju, kita bisa berbuat lebih baik dari mereka. Asal perlu penyadaran dari semuanya. Kalau misalnya contohnya gini, wah pendidikan agama Buddha itu tidak seperti Kristen ya, padahal kita sudah menyamai itu. Tetapi tetap saja orang tua juga tidak punya kesadaran untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan yang sesuai dengan agama orang tua. Dan ini ada apa? Perlu nanti penelitian-penelitian yang mengacu kepada itu semua. Jadi ini juga penting di dalam pendidikan, bagaimana kita bangga menempuh pendidikan atau institusi di pendidikan agama Buddha atau di nuansa sekolah bercirikan Buddha. Sisi yang lain tadi juga dari Jawa Tengah juga bagus, mengenai moderasi beragama. Itu juga ada titipan pesan kemarin, Pak Dirjen juga tahu, Ibu Menteri menjumpai saya, supaya dibuat semacam komunitas-komunitas Buddhis yang bergerak di dunia moderasi beragama. Karena ternyata isu-isu kritis mengenai perpecahan bangsa ini sekarang sudah merambah ke komunitas pemuda. Saya mungkin dengan Erik ingin memprakarsai suatu kegiatan bagaimana komunitas-komunitas orang Buddha bergerak di dalam dunia moderasi. Di dalam perbedaan-perbedaan itu kita bergabung atau merangkum. Saya kira ini dua hal penting yang menjadi tatanan kerja KCBI. Bidang pendidikan kita benahi, termasuk isu yang sangat kritis saat ini adalah mengenai penyadaran moderasi beragama, khususnya di kalangan pemuda.
Ibu Menteri itu mengkhawatirkan satu keadaan bahwa sekarang ini justru sasarannya adalah sasaran perpecahan bangsa ini justru di anak-anak muda. Saya kira ini yang perlu diangkat, masukan bagi saya, Saudara Erik, juga ada Bante Darmawudo, dan juga Wakil Ko Karuna. Ini mungkin menjadi bidikan kita di dalam tahun ini. Pembenahan dunia pendidikan, baik dari sisi gurunya, kelembagaan pendidikannya, dan juga sisi yang lain titipan dari Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Kita bangun komunitas moderasi beragama di kalangan anak muda. Saya kira itu, Saudara Erik, saya kembalikan lagi pada Saudara. Terima kasih Dr. Yuryani selaku ini DPP KCBI yang juga Sekjen dari Perkumpulan Buddha Dharma Mahayana Indonesia. Di sini juga lagi on cam ada Insinyur Edwin Lim. Bagi Bapak Ibu yang belum kenal, beliau ini Wakil Sekjen di KCBI dan di bidang profesional beliau ini komisaris di perusahaan Modern Land. Ini bidang bisnisnya sama ini dengan Ko Wilson, kontraktor juga, Ko Wilson yang Ketua KCBI Lampung. Ada Ko Edwin, mungkin boleh berikan masukan dan tanggapannya juga. Masih termute ya Ko Edwin. Ya. Oke, sudah. Ya, selamat sore semuanya. Ada Pak Karuna, Pak Ketua, Pak Bante. Ada juga dosen saya, Pak Idris. Selamat sore ya. Ya, dari saya ada Pak Willy nih, ketua saya nih, Pak Sekjen. Ya, apa kabar? Ya, selamat tahun baru ya, sehat selalu ya semuanya ya. Jadi saya tadi menyimak tanggapan dari Prof. Idris, gitu ya. Ada hal yang memang karena ini kan forumnya kan hari ini sebenarnya rapat kerja nasional ya kira-kira ya, yang akan diadakan setiap tahun. Di mana Prof. Idris ada sedikit menyinggung bahwa apa yang dilakukan di dalam nanti kegiatan rencana kerja per masing-masing daripada DPD itu, kalau bisa jangan tumpang tindih dengan kegiatan Walubi. Ini menarik juga sih ya. Saya kira kita di DPP harusnya kita bisa membuat semacam blueprint dulu, ya, yang sifatnya itu core blueprint saya anggapnya juga, supaya template-nya ini yang mana tidak tumpang tindih dengan kegiatan daripada Walubi, yang kita akan mungkin bisa mengguidance kepada teman-teman kita, DPD kita sekalian semuanya, supaya arahnya jelas. Gitu. Oh nih rencana kerja kalian, core blueprint-nya ada di sini. Nah, tetapi masing-masing daerah kan masing-masing punya budaya yang berbeda, baru sisanya namanya komplimen gitu. Kalau nggak akan terjadi, oh Walubi bikin kegiatan suatu saat nanti Anda bikin kegiatan yang sama pada saat hari yang sama mungkin, pada saat minggu yang sama. Jadi saya kira nggak gitu matching juga gitu ya kita sama Walubi. Kita juga sebenarnya bagian dari Walubi KCBI ini. Tidak berdiri sendiri. Istilah di politik ini kita sempalan daripada Walubi. Begitu. Yang kedua yang saya lihat itu yang pertama mungkin tanggapan dari saya, ya mungkin masukan bagi kita orang semua nanti untuk DPP untuk memikirkan blueprint-nya itu bagaimana sih. Yang kedua Pak Idris juga akan bicara mengenai strategik lah. Ya harusnya punya impact-nya strategik gitu loh. Nah, sebagai think tank DPP ini mungkin Pak Idris nih akan mungkin bisa menjadi guidance supaya kita membuat satu popja kalau bisa Pak. Ya, karena DPP ini fungsinya kalau bicara corporate ini seperti holding company. DPD ini sebagai unit bisnis atau subsidiary company. Jadi holding ini tidak action, tidak operation. Nanti yang banyak gerakan di daerah. Tapi blueprint-nya, ya kebijakannya, guidance-nya harus dari holding. Ya mungkin suatu saat holding membuat sesuatu DPP kegiatan yang sifatnya keseluruhan nasional. Ya, saya coba mau sinkronkan antara organisasi, kita sinkronkan dengan bicara company, begitu. Itu aja dari saya. Mungkin di sini juga ada Pak Karuna, ada Prof, ada Erik, ada Bante Darmawudo. Itu masukan dari saya.
Sekian, makasih Pak Erik. Ya, terima kasih pada Bapak Edwin Lim atas masukannya. Dan di sini juga sudah hadir bersama-sama kita ada Ibu Lima Jatini, beliau Ketua Bidang Pendidikan DPP KCBI dan juga Rektor dari Universitas Budi Dharma. Mungkin Bu Titi boleh menyapa juga ini teman-teman KCBI di daerah. Ya, sembari menunggu Bu Titi online, mungkin saya ingin kembali juga ke Pak Karuna setelah mendengarkan paparan dari daerah-daerah. Dari Pak Karuna bisa memberikan tanggapan, masukan, dan juga support-nya untuk teman-teman KCBI di daerah. Pada Pak Karuna dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya rasa ini tertarik juga, terima kasih kepada semua kepala daerahnya yang sudah persiapkan itu presentasi masing-masing. Punya banyak ide, idenya beda tapi mirip, pada banyak prinsip-prinsipnya yang mirip, terutama kegiatan baksos lewat pendidikan. Dan itu memang dari salah satu atau penyebaran pengetahuan. Selain itu ada baktinya. Kalau dengar dari kekhawatiran tadi, apakah ini tumpang tindih sama Walubi, itu memang Walubi sering ada baksos. Tapi kalau dari segi pendidikan dan aktivitas misalnya UMKM atau untuk yaitu buat komunitas di daerah-daerah tersendiri, itu memang Walubi sering tidak muncul kecuali ada upacara atau bencana. So, dan dari segi itu kayaknya itu ini aktivitasnya itu banyak menarik untuk bisa cari identitas baru khusus untuk KCBI sebagai cendekiawan. Kalau misalnya yang bagus, karena ini ya kita Nusantara, ini negara besar, daerahnya beda, penduduknya di masing-masing daerah juga beda, dan ini salah satu oportunitas saya rasa kalau DPD-nya bisa mandiri, kita bisa ada banyak tukaran pelajaran mana hal yang efektif di mana atau tidak. Dan itu bisa bilang itu setiap DPD itu adalah social laboratory untuk bisa lihat apa yang efektif atau apa yang tidak efektif. Tapi apakah hal yang bisa misalnya efektif di Jawa Tengah bisa dipakai di Sumatera Utara tidak, atau bisa di Lampung tidak? Itu pertanyaan lain. Tapi kalau bisa ada banyak tukar pikiran antara daerah, terutama untuk inisiatif masing-masing, itu bisa satu hal yang bagus, dan sebagai itu bisa langsung antara teman-teman atau juga atau bisa dikumpul dan koordinasi oleh DPD pusat. Saya rasa itu bisa salah satu hal untuk bagus untuk ganti pikiran mana yang efektif, mana yang tidak. Itu kalau ada satu pilot yang bisa dilakukan di satu daerah, itu bisa dilakukan tempat lain atau tidak kalau misalnya efektif. So, hal itu saya pikir ini salah satu bagusnya yang bisa ada DPD yang tersebar di wilayah yang seluas ini. Kalau untuk hal lainnya, memang ini ada banyak yang dibicarakan oleh banyak pihak. Mungkin terlalu lama kalau masuk ke satu-satunya. Misalnya memang itu ada banyak jumlah Buddhisnya di Indonesia menurun, tapi apakah itu mau bicara itu sekarang atau nanti, I don't know. Tapi ya, saya rasa ini terima kasih kepada semua itu DPD daerahnya yang bisa siapkan konsepnya, yang sekarang ini ada sebagian yang cukup konkret, ada sebagian yang masih konseptual. Kalau sudah bisa lebih praktikal dan dilakukan, kita bisa lihat dalam ya mingguan atau bulanan ke depan mana yang bisa ada traksi, mana yang bisa ada efek bagus, dan kita bisa tukar pikiran nanti. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Pak Karuna. Ini izin info juga Pak Karuna. Sini ada Pak Widya Dharma, Ketua KCBI Jateng. Beliau minggu depan ada ke Jakarta ya untuk ujian terbuka S3. Mungkin boleh di-share sedikit Pak Widya Dharma. Ya, terima kasih Mas Erik. Ya, kebetulan nanti tanggal 11 saya ada ujian terbuka disertasi saya di Universitas Negeri Jakarta. Mungkin ketua umum mungkin bisa datang. Saya sangat senang tentunya. Terima kasih, itu aja. Ya, terima kasih pada Mas Widya. Kami ucapkan terima kasih juga pada Pak Dirjen Dimas Muda Pak Supriyadi atas waktunya masih bersama-sama dengan kita sampai saat ini. Selanjutnya di sini hadir juga ada Ibu Susi Yang dari DPP KCBI. Boleh mungkin Bu Susi Yang menyalakan kameranya. Masih tergabung. Ya, sembari menunggu Ibu Susi Yang, sini ada Rudi Saputra juga. Boleh, Pak Rudi mungkin masih online, Pak Rudi. Ya, selanjutnya mungkin kami mohon pada Biku Dhamma Fudo untuk bisa memberikan tanggapan dan juga masukannya juga atas paparan dari daerah-daerah. Pada Yang Mulia Biku kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas masukannya yang baik. Ya, memang selama 2022 kemarin ya, memang kita agak di DPP agak vakum ya, karena mungkin saya sendiri soalnya karena namanya kita biku ya, begitu wihara sudah bisa offline, otomatis umat-umat sudah minta kita harus ke sana. Jadi waktu saya sendiri di Jakarta sangat sedikit, sehingga ya mungkin beberapa kegiatan kita nggak bisa jalankan dengan maksimal. Tetapi ini masukan yang baik. Setelah saya kembali ke Indonesia, mungkin Februari tanggal 5 saya datang ke Lampung, dan juga kita mungkin mau bikin rapat di Jakarta di bulan Februari. Karena saat ini Bante sampai tanggal 21 masih ada di Bodh Gaya di India. Jadi moga-moga kita semua bisa ketemu dan juga bisa bersama-sama membuatkan program yang baik. Dan Bante juga mungkin akan bertukar pikiran dengan Pak Idris dan kawan-kawan yang lain bagaimana program yang relevan di 2023 sehingga benar-benar bisa walaupun sedikit dampaknya tetapi bisa diaktualisasi. Mungkin ini dari Bante, terima kasih. Ya, terima kasih pada Yang Mulia Biku Dhamma Fudo. Selanjutnya kami di sini juga sudah on cam, hadir bersama-sama dengan kita Bapak Kenneth S. Purnama, beliau Wakil Bendahara Umum DPP KCBI, beliau juga seorang profesional, Direktur Keuangan dari Pondok Indah. Mungkin Pak Kenneth boleh menyapa teman-teman daerah dan memberikan komentarnya juga. Selamat sore, Namo Buddhaya. Saya sudah mendengarkan informasi-informasi dari teman-teman. Dari sisi bendahara, saya rasa kita tidak mempunyai masalah apapun dengan rencana kerja dari teman-teman. Tetapi ya seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Idris, mestinya kita di DPP itu ada sedikit membedakan antara fokus dari Walubi sendiri dengan KCBI sendiri gitu loh. Sebisa mungkin KCBI lebih menunjukkan visi ke depan, karena seharusnya kalau cendekiawan visinya lebih ke depan, bukan
bukan yang saat-saat ini gitu. Saya nggak bisa banyak memberikan pendapat tentang visi ke depan karena itu mungkin dari Prof. Idris atau ketua ya yang akan memberikan visi kepada KCBI, tetapi ya seperti yang Pak Po bilang tadi, seharusnya kita bisa tetap konsisten untuk memberikan input dari sisi kecendekiawanan kita. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Pak Kenneth. Nah, selanjutnya mungkin ini yang sebagai penutup ya. Kita save the best for the last dari Sekjen KCBI, Bapak Willy Wiyatno. Beliau juga seorang profesional ya. Beliau PhD lulusan dari Stanford. Saat ini bekerja di Grup BRK sebagai salah seorang direktur utama. Boleh pada Pak Willy mungkin memberikan tanggapannya. Terima kasih Erik. Selamat tahun baru semuanya. Ini kita melakukan Rakornas ini saya kira dengan waktu yang tepat ya, karena kita memulai tahun baru untuk melihat apa yang kita sudah achieve di 2022 dan apa yang kita harapkan untuk kita kerjakan di tingkat DPD di 2023. Nah, dari masukan-masukan yang kita sudah dengar, saya kira challenge-nya itu sangat besar ya, dari Prof. Idris memberikan dimensi yang berbeda di mana apa yang kita bisa lakukan sebagai kaum cendekiawan. Nah, problem-problemnya itu masih masif ya. Jadi kalau dilihat dari pendidikan ya kita belum ada universitas Buddhis. Nah, terus Prof. Idris juga men-challenge apakah ini bisa memberikan dampak dengan adanya koperasi, dan contohnya sudah ada. Nah, lalu dari Bapak Prof. Alexander Tan dan Prof. Yuryani memberikan dimensi-dimensi di mana pentingnya pendidikan untuk memajukan kaum Buddhis. Nah, saya kira hal-hal yang kita bahas temanya sama, tetapi challenge-nya itu adalah bagaimana kita menjalankannya. Nah, kita sangat berterima kasih kepada DPD-DPD yang sudah terbentuk. Saya kira ini sesuatu achievement yang luar biasa ya. Walaupun KCBI sudah lama berdiri, tetapi baru diaktifkan lagi ya seumuran jagung ya di 2021 dan efektifnya saya kira di 2022, tetapi kita juga ada pandemi. Nah, mungkin yang kita harus bersyukur adalah dengan semua challenges yang kita punya, kita bergerak maju terus. Contohnya dengan ada 4 DPD yang sudah terbentuk dengan timnya masing-masing dan dengan energi yang luar biasa ya dari Kalimantan Selatan, Pak Sutawijaya, Kang Martono dengan timnya yang mengikuti acara ini. Lalu ada dari KCBI Lampung ya, Wilson dan Willy ya. Nah, anak-anak muda kita mengharapkan energinya yang luar biasa untuk menjalankan program-program. Lalu dari Sumatera Utara, Pak Darno Hartono, dengan pengalamannya yang berbagai bidang, ya kita punya harapan yang besar kegiatan-kegiatannya bisa terlaksana. Ya. Lalu yang paling terakhir ya di 31 Desember dari Jawa Tengah, Dr. Widya Dharma. Ya, all the best ya untuk program-programnya dan selamat untuk menjalankan di PhD Defense ya di tanggal 11 minggu depan. Saya kira waktu yang tepat untuk kita lakukan Rakornas dan terima kasih atas kehadirannya dan waktu yang kita pakai ini saya kira sangat
bermanfaat untuk memajukan KCBI. Dan terima kasih atas karuna untuk arahannya dan arahan dari Pak Murdaya untuk kita mempunyai target. Saya kira dari DPD sudah memberikan target-target pekerjaan dan kita juga di-challenge apa yang kita bisa lakukan di tingkat DPD. Dari Pak Erwin menyatakan bahwa seharusnya kita lihat DPD sebagai holding ya yang memberikan arahan kepada unit-unit di daerah. Nah, saya kira relevansinya sangat tepat. Kalau kita lihat di Singapura sebagai negara yang menjalankan roda pemerintahannya adalah individual yang dari praktisi ya, dari perusahaan-perusahaan. Nah, saya kira di dalam KCBI kita juga banyak ya dari praktisi dan juga yang dari akademisi. Saya kira dengan kekuatan itu harapannya kita bisa melakukan sesuatu yang konkret untuk kemajuan kita bersama. Saya kira itu saja dari saya. Saya balikan ke Erik ya. Ya, terima kasih pada Pak Willy. Ya, Namo Buddhaya. Saya coba memanggil lagi sebelum kita tutup. Mungkin dari C. Susiang sudah tergabung, C. Susi. Bagi Bapak Ibu di daerah, ini saya juga izin memperkenalkan C. Susi ini salah satu bisa dibilang trainer dan juga motivator ya. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin ada yang ingin membuat kegiatan pelatihan public speaking dan sebagainya, ini bisa mengundang juga Ibu Susiang. Mungkin dari Bu Titi sudah tergabung, Bu Titi, apakah sudah bisa online? Pak Somakim dari Sumatera Selatan. Baik, karena mungkin belum bisa terhubung. Sebelum kita tutup ruangan Zoom pada ya di sini Pak Somakim sudah tergabung ya. Boleh mungkin Pak Somakim ini calon ketua KCBI Sumatera Selatan, boleh di doktor juga di Universitas Sriwijaya. Boleh Pak Somakim mungkin sedikit perkenalan kepada teman-teman di daerah dan juga di DPP. Pada Pak Somakim kami persilakan. Oke, terima kasih. Bisa didengar suaranya? Bisa, Pak Somakim. Ya, maaf ini ada dua kegiatan. Saya lagi ada acara kampus di daring juga, ada seminar si dokter. Jadi memang untuk KCBI di Sumsel ini belum terbentuk, masih konsolidasi. Memang terkait dari ketua Walubi kita kemarin belum mau itu, tapi nanti kita konsolidasi lagi bagaimana ke depannya. Memang terkait dengan akademisi di Sumsel ini tidak banyak sih, itu yang permasalahannya. Baik, terima kasih pada Pak Somakim dari Sumatera Selatan. Selanjutnya kami mohon pada Yang Mulia Biku Dhammavuddha. Tadi kita sudah melakukan koordinasi, perkenalan, dan kira-kira ini dengan kembali beranjali, dan semoga dengan kekuatan Triratna, Buddha Dhamma dan Sangha menyertai Bapak Ibu dan keluarga. Semoga semua kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan dapat tercapai. Bhagavato sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu te. Bhagavato sabba manggalang rakantu sabba dewata
Sampha dhammang nupavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata samba sanghang nupavena dasoti bhavantu te. Satu, satu, satu. Terima kasih pada Yang Mulia Biku Dhammafudo. Nah, ini sudah terhubung ya, ada C. Susi, mungkin boleh menyapa sebentar C. Susi, teman-teman KCBI di daerah. Tadi izin mengulang lagi, C. Susi ini salah satu public speaker dan juga trainer dan motivator. Mungkin bagi Bapak Ibu yang kalau ada pelatihan ingin mengundang beliau, ini sangat kita rekomendasikan. Pada C. Susi, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Bante Namo Buddhaya. Dan juga untuk Pak Karuna, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih banyak. Tadi kayaknya berlebihan nih ya, Erik nyampeinnya. Yang jelas adalah saya ngikutin dari tadi awal sampai dengan terakhir, saya rasa sih ya, dari saya karena junior, saya memilih untuk mengikuti nanti pengarahan dari para senior dan sepupu saya semua di KCBI. Jadi apapun pengarahan yang diberikan, karena selama 1 tahun ini saya pikir ya saya pribadi ya merasa ya sayanya tidak terlalu produktif karena ada beberapa program kerja yang mungkin sudah sempat disampaikan, tapi saya belum tahu sampai sekarang bagaimana kelanjutan nasibnya. Jadi ya untuk itu saya terima kasih banget karena dikasih kesempatan, tapi ya alangkah baiknya kalau kita semua di sini yang memang punya kemampuan sesuai dengan kompetensi dan bidang kita masing-masing diberikan kepercayaan jabatan dan juga diberikan kepercayaan untuk melakukan aktivitas, tapi semua disinkronkan seperti tadi dari Pak Edwin, juga dari Prof gitu ya, banyak sekali masukan-masukan yang bagus banget semuanya. Dari Pak Idris juga selamat ulang tahun ya Pak ya. Jadi itu aja dari saya, terima kasih, selamat sore semuanya.